Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Bayan Hidayah. Kali ini kami akan membacakan kitab Fadilah Sedekah karangan Maulana Zakaria, yaitu tentang keutamaan menginfakkan harta. Sekarang kita di hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki dari Bani Israel telah berkata, saya akan bersedekah. Maka pada malam hari ia keluar untuk bersedekah, dan ia telah menyedekahkannya tanpa sepengetahuannya ke tangan seorang pencuri. Pada keesokan harinya orang-orang membicarakan peristiwa itu, yakni ada seseorang yang menyedekahkan hartanya kepada seorang pencuri. Maka orang yang bersedekah itu berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah saya telah jatuh ke tangan seorang pencuri. Kemudian ia berkeinginan untuk bersedekah lagi. Kemudian ia bersedekah secara diam-diam, dan ternyata sedekahnya jatuh ke tangan seorang wanita. Ia beranggapan bahwa seorang wanita tidaklah mungkin menjadi seorang pencuri. Pada keesokan paginya orang-orang kembali membicarakan peristiwa semalam, bahwa ada seseorang yang bersedekah kepada seorang pelacur. Orang yang memberi sedekah tersebut berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah saya telah sampai ke tangan seorang penzina. Pada malam ketiga ia keluar untuk bersedekah secara diam-diam, akan tetapi sedekahnya sampai ke tangan orang kaya. Pada keesokan paginya orang-orang berkata bahwa seseorang telah bersedekah kepada seorang kaya. Orang yang telah memberi sedekah itu berkata, ya Allah, bagimu segala puji, sedekah saya telah sampai kepada seorang pencuri, penzina, dan orang kaya. Pada malam berikutnya ia bermimpi bahwa sedekahnya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya ia telah diberitahu bahwa orang yang menerima sedekahnya tersebut adalah seorang pencuri dan ia mencuri karena kemiskinannya. Akan tetapi setelah menerima sedekah tersebut diharapkan ia berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang kedua adalah seorang wanita pelacur dan ia melakukan perbuatan yang keji karena kemiskinannya. Setelah menerima sedekah tersebut diharapkan ia berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang ketiga adalah orang yang kaya, tetapi ia tidak pernah bersedekah. Dengan menerima sedekah tersebut diharapkan ia mendapat pelajaran dan telah timbul perasaan di dalam hatinya bahwa dirinya lebih kaya daripada orang yang memberikan sedekah tersebut. Ia berniat ingin memberikan sedekah lebih banyak dari sedekah yang baru saja ia terima. Kemudian orang kaya itu mendapat taufik untuk bersedekah. Dalam kitab Kanzul Umail. Di dalam hadis yang lain, kisah ini disebutkan dengan bentuk yang lain, mungkin juga sebagai kisah yang berbeda. Dalam sebuah hadis yang lain, kisah ini diceritakan dengan versi yang berbeda. Mungkin itu adalah kisah yang sama. Karena berulangnya kisah semacam itu, maka tidak perlu disangkal. Dan apabila kisah tersebut sama dengan kisah ini, maka kisah tersebut lebih menjelaskan isi kisah dalam hadis ini. Sawuf rahmatullah alaih berkata bahwa ada seseorang yang bernazar, aku akan bersedekah kepada orang yang pertama kali aku lihat di kampung ini. Kebetulan orang yang pertama kali ia lihat adalah seorang wanita, maka ia memberikan sedekahnya itu kepadanya. Orang-orang mengatakan bahwa wanita itu adalah orang yang sangat buruk. Memberi sedekah untuk kedua kalinya memberikan sedekah kepada orang yang pertama kali ia jumpai, dan ia jumpa adalah seorang laki-laki. Kemudian ia memberikannya. Orang-orang mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang buruk. Kemudian untuk ketiga kalinya ia memberikan sedekahnya kepada orang yang pertama kali ia jumpai. Orang-orang mengatakan bahwa ia adalah orang kaya. Mendengar hal itu, pemberi sedekah merasa bersedih hati. Kemudian ia bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima ketiga sedekahnya. Wanita itu memang penzina, tetapi ia mengerjakannya hanya karena kemiskinannya. Ketika kamu memberinya uang, ia meninggalkan pekerjaannya. Orang kedua adalah pencuri dan ia pun melakukannya karena kemiskinannya. Karena pemberianmu itu ia meninggalkan pekerjaannya. Orang ketiga adalah orang kaya dan yang ia tidak pernah bersedekah. Ia mendapatkan pelajaran. Karena sedekah itu ia berpikir bahwa dirinya lebih kaya darimu. Selayaknya ia lebih banyak bersedekah, maka ia mendapat taufik untuk bersedekah. Kitab Kanzul Umail.
Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa jika seseorang menyedekahkan hartanya dengan ikhlas lalu tanpa disadari sedekahnya itu telah sampai kepada penerima yang tidak patut menerimanya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menerimanya. Jadi tidak perlu berkecil hati jika mengalami kejadian seperti di atas. Tanggung jawab manusia adalah menjaga keikhlasan niat, karena masalah yang sebenarnya adalah keinginan dan perbuatan. Dan keutamaan orang yang membelanjakan hartanya juga telah jelas, bahwa dengan segala perih jerih payahnya ketika sedekah seseorang diterima oleh orang yang tidak semestinya menerima sedekahnya, hatinya tidak terkotori untuk meninggalkan bersedekah. Bahkan ia terus berusaha hingga kedua dan ketiga kalinya untuk memberikan sedekahnya kepada orang yang berhak menerimanya. Dari kisah tersebut dapat diketahui keutamaan orang soleh yang ikhlas dan baik niatnya. Dengan keberkahannya ketika sedekah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berita gembira tentang terkabulnya sedekahnya tampak dalam mimpi. Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih berkata bahwa dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa apabila sedekah tidak ditunaikan kepada orang yang layak menerimanya, maka memberikannya untuk yang kedua kalinya lebih mustajab atau dianjurkan. Hendaknya tidak merasa kesal dalam bersedekah untuk kedua kalinya. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ulama yang mengatakan meskipun pelayanan seseorang tidak diterima, hendaknya pelayanan yang kedua tetap diteruskan. Allamah Aini rahmatullah alaih berkata bahwa dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi balasan yang baik karena niat baik seseorang. Karena orang yang memberikan sedekah tersebut berniat semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersedekah secara sembunyi-sembunyi pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan sedekah tersebut tidak ditolak hanya karena telah diberikan kepada penerima yang tidak layak menerimanya. Demikian hadis tadi yang menerangkan menceritakan tentang orang yang bersedekah. Jadi kita itu bersedekah tidak perlu memandang orang itu kaya ataupun orang itu berbuat jahat. Tetap sedekah itu hanya mencari keikhlasan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan manfaat dari hadis yang tersebut dibacakan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.